bahwa ketika berbicara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, ya, itu bisa sebagai pelaku, bisa sebagai tersangka, bisa sebagai korban, bisa sebagai saksi. Ini perspektif yang kita harus dapatkan dulu, ya. Jangan sampai ada perspektif seakan-akan kalau dia seorang penyandang disabilitas tidak mungkin menjadi pelaku, tidak mungkin menjadi tersangka. Ya, kita buang jauh-jauh paradigma seperti itu. Karena sesungguhnya mari kita melihat penyandang disabilitas adalah manusia pada umumnya. Nah, baru kita masuk dalam konteks kasus yang disampaikan Mbak tadi. Nah, tentu ketika berbicara vonis yang sudah kita dengar amar putusannya oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari ini, ya, tentu semua sudah berproses dari mulai aparat penegak hukum, ya, dari mulai kepolisian, kejaksaan sampai hari ini Ketua Majelis Hakim yang mulia membacakan amar putusannya, ya, dan memvonis saudara Agus dengan 10 tahun penjara dan kalau nggak salah dendanya 100 juta, ya. Dan pengenaan kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terkait dengan pasal 6 huruf C. Nah, tentu kalau kita pelajari dalam konteks vonis tadi, pengenaan pasal, ya, 6 huruf C itu kan ancaman hukuman maksimalnya adalah kalau tidak salah adalah 12 tahun dan denda maksimal 300 juta. Artinya kalau kita melihat amar putusan yang disampaikan Ketua Majelis Hakim pada hari ini, tentu Majelis Hakim yang mulia punya pertimbangan-pertimbangan. Dan kami yakin dan percaya semua berproses dengan adil, ya. Kalau ditanya pantas atau tidak pantas, kami tidak pada kapasitas untuk menyatakan pantas atau tidak pantas. Tetapi tentu semua punya alasan, semua punya faktor-faktor pembuktian, sehingga Majelis Hakim yang mulia pada hari ini memutuskan amar putusannya 10 tahun dan denda 100 juta rupiah. Mungkin itu, Mbak. Baik, Pak Jona tadi menyebut bahwa sebagai penyandang disabilitas begitu ya, bisa menjadi korban dan bisa menjadi pelaku, dan ya ini adalah seorang manusia yang melakukan perbuatan pidana misalnya. Nah, kalau Pak Jona sendiri dari informasi yang sempat saya terima, kan sempat juga ketika ditahan begitu ya, ini sempat bertemu dengan Agus Iwas atau belum pernah bertemu sama sekali, Pak Jona? Kami belum pernah sama sekali bertemu dengan saudara Agus.